Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas di mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 4 koneksi antar materi tentang experiential learning. Dosen pengampu Pak Dr. Osa Juarsa MPD, Program Profesi Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Adapun anggota kelompok 5, yang pertama Aditya Hastuti, kedua Mulyadi Sanjaya, ketiga Andini, keempat Nenci Novitasari, kelima Rita Sundari. Experiential learning. Experiential learning merupakan sebuah proses pembelajaran di mana pembelajarannya menggabungkan pengetahuan, keterampilan dan nilai melalui pengalaman-pengalaman secara langsung. Pembelajaran experiential learning merupakan pembelajaran berbasis pengalaman yang menekankan bahwa pengalaman memainkan peran sentral dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu gaya belajar pada experiential learning. Yang pertama yaitu, pada dasarnya setiap individu memiliki perbedaan cara belajar. Perbedaan ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu bawaan, kedua pengalaman dalam hidup, bahkan tuntutan situasi atau lingkungan. Dengan keadaan ini, individu dapat mengembangkan cara tertentu untuk mempelajari sesuatu. Kedua yaitu berdasarkan siklus pembelajaran Kolb, ada 4 identitas beberapa gaya belajar. Yang pertama yaitu diverging, yang kedua yaitu simulating, ketiga yaitu converging, dan yang terakhir accommodating. Nah, dengan memahami gaya belajar yang berbeda ini, guru dapat memotivasi peserta didik, membuat pembelajaran lebih kondusif dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Yang pertama yaitu diverging. Gaya belajar diverging ini merupakan kombinasi dari pengalaman konkret dan observasi refleksi. Individu dengan gaya belajar ini mencoba melihat situasi atau pengalaman dari beragam perspektif, kemudian menghubungkan dengan sesuatu yang utuh. Dalam situasi pembelajaran peserta didik ini cenderung lebih suka belajar bersama kelompok. Yang kedua yaitu simulating atau asimilasi. Gaya belajar ini merupakan kombinasi dari konseptualisasi abstrak dan observasi refleksi. Peserta didik dengan gaya belajar ini cukup terampil untuk mengelola informasi dan dapat menjelaskan dengan logis. Dalam situasi pembelajaran, peserta didik cenderung suka membaca, melakukan analisa, dan mengeksplorasi ide. Converging atau convergen, gaya ini merupakan kombinasi dari konseptualisasi abstrak dan eksperimen. Peserta didik yang memiliki gaya belajar ini akan berusaha menemukan kegunaan praktis dari teori. Peserta didik cenderung mampu memecahkan masalah dengan baik. Dalam situasi pembelajaran, peserta didik dengan gaya ini cenderung melakukan simulasi dan mencoba penerapan praktis. Selanjutnya, accommodating atau akomodasi. Gaya ini merupakan kombinasi dari pengalaman konkret dan eksperimentasi aktif. Peserta didik dengan gaya belajar ini senang belajar dari pengalaman langsung. Dalam menyelesaikan masalah, ia akan mencari informasi terlebih dahulu dan menggunakan cara yang sudah tersedia. Dalam proses pembelajaran, peserta didik cenderung menikmati bekerja dengan orang lain dan menikmati kerja atau belajar di lapangan. Selanjutnya, hubungan antara metode experiential learning dengan gaya belajar peserta didik. Metode experiential learning didasarkan pada keyakinan bahwa terdapat beberapa gaya pembelajaran yang disukai dari setiap peserta didik. Guru perlu untuk memahami dan dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik. Dengan memahami gaya belajar setiap peserta didik, maka akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif serta nyaman bagi semua peserta didik. Mengapa perlu melakukan observasi dan pencatatan perilaku? Observasi dan pencatatan perilaku memungkinkan guru untuk memantau perkembangan individu peserta didik seiring waktu.
dengan melihat perubahan dalam keterampilan, pemahaman, dan perilaku peserta didik yang mungkin mengalami kesulitan belajar atau membutuhkan bantuan guru. Observasi kelas membantu guru dalam merancangkan pengajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Pencatatan digunakan sebagai bukti konkret dan mempermudah dalam mendata temuan dalam kegiatan observasi. Observasi perlu dilakukan agar guru dapat mengetahui secara nyata kondisi yang terjadi di kelas, baik mengenai karakteristik peserta didik maupun lingkungan belajar peserta didik. Hubungan antara experiential learning dengan mata kuliah lain. Prinsip pengajaran dan asesmen. Pada mata kuliah ini, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu atau yang dari tidak ada keterampilan menjadi ada keterampilan. Hal ini sesuai dengan metode experiential learning, di mana untuk bisa membantu peserta didik membentuk perilaku yang baik dalam proses pembelajaran, termasuk mengenai gaya belajar, memperhatikan lingkungan peserta didik, pertemanan atau keluarga. Guru harus mampu melakukan observasi dan pencatatan perilaku peserta didik. PPL sebagai seorang guru bukanlah hal yang mudah, sehingga membutuhkan banyak persiapan dengan melakukan observasi tentang cara mengajar yang baik dan benar, melakukan praktik mengajar, dan melakukan observasi rekan sejawat guna menerapkan praktik pembelajaran yang baik dan benar berdasarkan pengalaman yang ada. Pengalaman ini dan dapat diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, dan tindakan. Hubungan antara experiential learning dengan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dengan mengetahui profiling dari peserta didik, maka akan mudah bagi seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dan juga membantu guru dalam mengetahui hal apa saja yang disukai atau tidak disukai oleh peserta didik. Selanjutnya, hubungan antara experiential learning dengan mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia, yaitu memberikan pembelajaran yang menuntun peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kode alam dan kode zaman peserta didik. Tantangan yang dapat muncul: 1. Keterbatasan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran. 2. Ekosistem pembelajaran kurang mendukung dalam proses experiential learning. 3. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, pembelajaran tidak sesuai dengan gaya belajar dan karakteristik peserta didik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.